Istri membawa suami orang lain makan di luar. Tapi tanpa disangka membuat anak perempuan melihat ibunya datang. Suami langsung merasa dingin dalam hatinya. Dia bahkan tidak pernah bermimpi bahwa istrinya akan begini. Demi menjaga wajah, pria pura-pura tidak melihat. Saat dia bersiap-siap diam-diam membawa pergi anak perempuannya. Anak perempuan tanpa sengaja merusak balon di tangannya. Karena suaranya terlalu keras, memejutkan istri yang berdiri di samping dengan sikap ambigu. Saat itu suami istri saling menatap. Kemudian pria meletakkan kue di tangannya dan memberitahu anak perempuannya untuk menunggu di tempat dan jangan berjalan sembarangan. Dia ingin menyapa istrinya. Saat pria bersiap-siap untuk pergi, tidak disangka malah ditanya balik oleh istrinya. "Mengapa kamu ada di sini?" "Ada apa? Saya datang bukan pada waktunya." "Kamu bicara apa?" Pria itu dengan marah berkata, "Jika dia datang terlambat lagi, apakah kamu akan pulang bersamanya?" Siapa yang tahu, ketika suara berbicara baru saja selesai, dia disambut dengan seorang istri yang memberinya tamparan keras. "Aku sangat kecewa padamu. Apakah kamu sudah menandatangani perjanjian perceraian ini?" "Perceraian? Tan Sixuan, kamu telah menunggu momen ini begitu lama." Istri tidak hanya tidak menunjukkan penyesalan sedikit pun, malah dengan bangga menyalahkan pria itu, menghina dia selama 5 tahun pernikahan. Selalu dianggap sebagai seorang pekerja migran yang rendah oleh orang lain. Sementara dirinya sendiri, sekarang menjadi CEO Tang Group, dan perusahaan akan segera berkolaborasi dengan seorang jenius yang terkenal dalam kemitraan bisnis. Dibandingkan dengan itu, keduanya sudah tidak lagi sekelas. Pria itu sama sekali tidak pantas baginya. Jika bukan karena dipaksa kakeknya untuk menikah dengan pria itu, keduanya sama sekali tidak akan bersinggungan. "Baiklah, perceraian bisa dilakukan. Saya ingin membawanya setiap bulan. Kamu tidak boleh membawa pergi Yuan. Kamu seorang pekerja migran yang bekerja di lokasi konstruksi. Dengan apa merawat Yuan? Bagaimana memberikan Yuan kehidupan yang lebih baik? Aku tidak akan membawanya pergi. Apakah kamu berniat untuk membiarkannya memanggil orang lain ayah? Bukan. Apakah kamu membawa Yuan ke lokasi konstruksi dan tidur dengan sekelompok pekerja migran? Aku ada di matamu. Begitu tidak berharga menurutmu, teman. Harga diri didapat dengan usaha sendiri. Kamu bahkan tidak pernah merayakan ulang tahun putrimu. Hanya bisa membeli kue murah beberapa puluh yuan. Aku memberikan kepada Sixuan, padahal nilainya jutaan. Gelang berlian, bahkan hadiah ulang tahun untuk Yuan. Juga puluhan ribu beruang LV. Baik dari segi keuangan, jaringan sosial, status. Kamu tidak pantas untuk Sixuan. Dengan apa kamu akan bersaing denganku? Kamu hanya untuk sedikit uang ini. Ayo kita bercerai saja, lalu menghancurkan masa kecil Yuan. Uang, itu adalah sesuatu yang bagus. Uang bisa membuka, di dunia ini, kaki wanita manapun. Oh ya, saya hanya ingin menggunakan uang. Buka kaki istrimu. Kamu, lepaskan. Apa kamu gila? Kamu tahu Zhao Zhao? Kekuatan di belakangnya. Kamu ingin membunuh keluarga Tang. Keluarga Zhao. Aku beri kamu 1 hari. Di atas perjanjian perceraian. Tanda tangan. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Yu Yue, datanglah. Kita pergi. Ayah, jangan panggil dia. Berikan padaku. Sixuan, selamat. Lepaskan belenggu yang selama ini ada. Bagaimana kalau malam ini makan malam bersama, merayakan sedikit? Ini terlalu berharga. Lebih baik kuberikan padamu. Ah, tidak masalah. Lagi pula tadi aku hanya untuk membantumu keluar dari itu hanya sampah. Tuan, ini adalah Nyonya Su dari Kyoto. Tidak ada waktu. Tuan Qin, aku sangat mengagumimu. Kamu adalah idolaku. Bisakah Anda menyediakan waktu? Mari makan malam bersama. Tuan Qin. Nyonya Su, ayo pergi. Suatu saat nanti aku akan mengalahkanmu. Tante, ini adalah mas kawin 3 juta. Dan milik Presiden Sen. Informasi kontak. Dengan begitu, Sixuan bisa hubungi kamar dagang Tianjai. Hari ini saya akan membawa Qin Feng mengusir si kecil itu keluar. Hubungi asosiasi bisnis Tianjai. Segera menikahi Zhao Zhao. Saya hanya menunjukkan secara fisik rasa suka pada ibu dan anak Sixuan. Namun sebenarnya saya menyukai Sixuan. Saya tidak pernah mengatakan minta dia membawa botol minyak menikah dengan keluarga Zhao saya. Maksud Zhao Zhao adalah menjualnya. Dia tetap saja putri Qin Feng. Selama dia di sana, Qin Feng akan selalu memiliki alasan untuk mengganggu Sixuan. Jika begitu, Sixuan tidak mungkin
menikah dengan keluarga Zhao saya. Benar-benar menjual Qin Yuan. Saya khawatir Suksuan tidak akan menerimanya. Setelah semua, dia sangat peduli pada Yuan, menjualnya ke luar negeri. Seiring berjalannya waktu, Suksuan akan berubah pikiran. Si kecil, tinggallah dengan baik di luar negeri. Beijiu menyukaimu seperti ini. Apa yang harus dilakukan? Yuan, apakah kamu baik-baik saja? Qin Feng, melindungi anak perempuanmu. Kamu bukan bersama anak perempuanku. Sudah bercerai? Kenapa berani datang ke tempat kami di Tang? Kalau aku tidak datang, apakah kalian telah membawa anak perempuanku dijual ke Burma Utara? Apakah kamu tahu? Berani berteriak-teriak pada ibu. Jangan kira kamu datang. Hari ini aku akan membuatmu mengerti. Kamu yang manis seperti ini, kamu yang imut seperti ini, tidak ada yang bisa melindungi. Qin Feng, kamu melakukan apa? Apakah kamu gila? Jika saya datang terlambat sedikit saja, kalau aku datang terlambat, anak perempuanmu akan dijual ke Burma Utara. San Qin Feng, jangan bicara kasar. Aku sangat menyukaimu, mencintai rumah dan burungnya, membeli hadiah ulang tahun. Aku akan menjualnya ke Burma Utara, menghabiskan puluhan untuk Yu. Sudah bercerai denganmu, kaki belakangku, akan menjualnya ke Burma Utara. Itulah sebabnya dia ingin menggunakan Yue. Sekarang sudah berpisah denganmu. Benar, Bu. Dia membenciku sepenuh hati. Untuk membalas dendam padaku. Benar, Bibi, benar. Mereka sedang bermain dengan Zhao dan Yu. Si kecil ini tiba-tiba masuk, langsung bicara omong kosong. Kamu datang tepat waktu. Tak terduga, kamu seperti binatang. Sepanjang hidupku, hal yang paling aku sesali adalah menikah denganmu. Dia percaya padanya tapi tidak padaku. Dengan apa aku bisa percaya padamu? Hanya karena kamu malas dan makan terus. Apakah kamu tidak melakukan apa-apa? Kamu sudah menganggur selama 5 tahun. Masih menjadi pekerja biasa. Dalam waktu singkat 5 tahun, sudah berhasil membangun Tang Group menjadi aset hampir 10 miliar. Group akan segera memasuki daftar kaya di kota Jiang. Kita sudah tidak lagi dalam satu dunia. Segera tanda tangani perjanjian ini. Pergi dari sini. Baiklah, aku harap kamu tidak menyesal. Malam ini, Si Chen malam ini, bersama dengan Tian Chaixiang di kota Jiang, menandatangani kontrak pesanan senilai miliaran. Setelah malam ini, Si Chen akan menjadi wanita CEO yang sukses dan berpengaruh di dalam negeri. CEO wanita. Sedangkan kamu hanya bisa bekerja kasar, bekerja sementara, melakukan pekerjaan rumah, meminta-minta. Kalian sama sekali tidak berada pada level yang sama. Saya menasihati Anda, jangan lagi memikirkan hal ini. Bisa menandatangani kontrak dengan Persatuan Keuangan Surgawi. Semua ini aku yang menyuruh dan mengatur. Kenapa tidak langsung saja mengatakannya? Seluruh Persatuan Keuangan Surgawi, semuanya milikmu. Benar, Persatuan Keuangan Surgawi adalah milik saya. Demi sedikit harga dirimu, harga diri yang kasihan. Berbicara omong kosong di sini, mengatakan yang sejujurnya. Saya yang menghubungkan dengan Persatuan Keuangan Surgawi. Mesin diberikan kepada Tang. Hanya kamu. Cukup. Jangan berbicara omong kosong di sini. Membuatku merendahkanmu. Sekarang kamu benar-benar terlihat jelek. Qin Feng, cepat. Tanda tangani perjanjian perceraian. Keluar. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Aku jelek. Baiklah. Saya tanda tangan. Aku harap kamu tidak menyesal. Keputusan yang dibuat hari ini. UXW, kita pergi. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku sudah bilang. Aku sudah bercerai. UXW, tidak seorang pun boleh membawanya pergi. UXW, kita pergi. Berpura-pura. Kamu pikir kamu siapa? Ketua Persatuan Keuangan Surgawi. Anak perempuan, jangan pedulikan orang itu. Cerai dengannya. Masa depanmu di atas awan di dunia bisnis. Bagaimana dengan dia? Hanya bisa mengucapkan beberapa kata pedas. Bahkan tidak layak untuk memandangmu. Sama sekali tidak. Apakah tindakan saya ini benar? Selamat datang kembali, Tuan. Nona Qin UXW telah diatur sesuai perintah Anda. Diatur penjagaan terbaik untuk pengasuh. Kalian sudah bekerja keras selama 5 tahun. Ceritakanlah, bagaimana situasi bisnisnya selama 5 tahun. Namun secara keseluruhan, ekonomi dalam negeri masih berada di bawah kendali Asosiasi Bisnis. Kendali, Ketua Ma, katakan tentang Tang Sixuan dan Zhao Hai. Baru-baru ini berhubungan denganmu. Grup Zhao ini, di Jiangcheng, dianggap sebagai perusahaan papan atas. Baru-baru ini dia juga berencana menggunakan separuh harta keluarga untuk mengenal saya. Proyek miliaran kali ini
Ini tanggung jawab saya. Tuan, jangan membatalkan kesepakatan. Karena saya merasa, keluarga Tang tidak sebanding dengan kebaikan Anda. Tidak perlu. Malam ini, saya akan hadir sendiri ke pesta. Saya sangat penasaran dengan mereka. Bagaimana wajah mereka setelah mengetahui kebenaran? Ya, ketika kalian mengetahui, yang saya usahakan dengan susah payah. Ketua Asosiasi Bisnis yang brilian. Hanya bawahan saya saat itu. Bagaimana perasaanmu kali ini? Itu saja. Inilah, makan malam kamar dagang jenius. Setelah malam ini berlalu, saya akan masuk barisan perusahaan top. Tenanglah, si Cuan. Pesanan kerjasama senilai miliaran. Yang sudah ditentukan adalah, jika kali ini, bisa bekerja sama dengan Genius Lab, mencapai kerjasama, saya pasti akan melakukannya. Bersyukur kepada Zhao. Qin Feng, kenapa kamu di sini? Aku tahu, kamu pasti diusir oleh si Cuan, mencari wanita kaya, berani mengeluarkan uang, menyewa mobil mewah ini, dan setelan jas ini. Sudah menghabiskan banyak uangmu, uang hasil kerja keras. Pindah, anjing baik tidak menghalangi jalan. Qin Feng, berhenti. Meskipun kamu bercerai denganku, kamu juga harus mandiri dan mencintai diri sendiri. Bagaimana bisa sampai pada harus meminta-minta di sini? Sudah bercerai, urusanku. Apa hubungannya denganmu? Qin Feng, sialan. Qin Feng, ini adalah pesta amal klub bisnis. Ini bukan tempatmu datang. Tempat apa itu? Itu adalah tempat yang seharusnya aku datangi. Aku terlihat begitu hina di matamu. Apakah aku begitu memalukan? Apakah aku salah? Zhao Shao adalah anak bangsawan. Ayahnya bahkan lebih. Akan segera bergabung dengan persatuan bakat. Kamu, hanya seorang pekerja biasa. Lucu. Bodoh. Saya akan menunggu dengan penuh antisipasi. Gadis kecil berani mengganggu Zhao. Jika aku melihatnya, aku tidak akan membiarkannya pergi. Dia di sana. Ibu, kamu melakukan apa? Kamu masih berani bertanya. Kamu, gadis kecil ini, membawa batu bata di lokasi konstruksi. Sekarang masih berani memukul tunanganku. Calon menantu. Pria ini juga cukup picik. Benar-benar memalukan. Malam amal persatuan bakat. Semuanya tempat mewah. Bagaimana bisa membiarkan orang seperti itu masuk? Dengarkanlah. Kamu, sampah seperti ini, punya hak untuk berada di sini. Kamu saja, anak harammu, pergi dan tinggal di lokasi konstruksi. Teman baik Yue adalah cucu perempuanmu. Berani mengatakan hal seperti itu padanya. Siapa yang membuat darah gadis kecil ini? Darah gadis kecil ini, anak haram. Besok akan mengurusnya ke Burma Utara. Jenis sampah kecil ini, aku tidak peduli. Berani menyentuh anak perempuanku. Apakah kamu mencari mati? Berhenti. Mengapa kamu memukul ibuku? Dengarkan sendiri apa yang dia katakan. Kamu juga tidak boleh memukulnya. Qin Feng, kamu harus membuat kekacauan di sini. Saat menandatangani kontrak, untuk membuat masalah. Apakah kamu pikir dengan merusak kontrak, kamu bisa mendapatkan saya kembali? Sudah tidak mungkin lagi, Qin Feng. Minta maaf kepada ibuku sekarang juga. Kontrak bagi kamu begitu penting, daripada milikmu sendiri. Bahkan lebih penting dari putri kandungmu. Untungnya Sixuan sudah bercerai denganmu. Karena kamu, si kecil ini, sama sekali tidak pantas. Hari ini Sixuan menandatangani dengan Persekutuan Keuangan Tianjai. Pada saat penting kontrak, kamu masih membuat keributan di sini. Apa niatmu? Mengusir si kecil ini. Keluar. Ibu, apakah kamu baik-baik saja? Ini sudah keterlaluan. Ini sudah keterlaluan. Orang bernama Qin. Kamu gila. Kamu benar-benar ingin membuat keributan sampai tahap ini. Benar-benar ingin merusak semuanya. Apakah Anda hanya puas begitu? Hari ini saya akan memberitahu Anda dengan serius. Saya akan memberitahu Anda dengan serius hari ini. Persatuan Kekayaan Surgawi. Saya tidak akan pernah bekerja sama dengan Anda. Kataku. Aduh, berani sekali bicara besar. Saya tidak tahu tentang ini. Dia adalah anggota Persatuan Kekayaan Surgawi. Ketua Provinsi Guang, Ma Hanming. Saya memang bukan Maming. Bukan berarti saya Ma Hanming. Begitu melihat saya, tetap tunduk dan tunduk. Salah satu dari keluarga Tang, mantan menarik kecil, berani sekali berbicara sembarangan di sini. Hampir mencari kematian. Cukup, Qin Feng. Kamu sedang bermimpi. Pergi pulanglah. Sekarang, pergilah dari sini sekarang juga. Orang yang tidak tahu diri, berani tidak hormat kepada Tuan Ma. Turun dan minta maaf. Hanya dengan kalian, berani membuat saya minta maaf. Kamu tidak pantas. Keluarga Song kami, grup Zhenyu, ditambah dengan grup Li Kangming, tidak memiliki kualifikasi. Kamu pikir kamu siapa? Ditambah dengan saya, grup Huang Kaisuan dari Provinsi Guang. Wolongji, Provinsi Guangzhou. Ada grup Bei Duilong dari Guang.
Keempatnya, mereka adalah yang terbaik di Provinsi Guang. 4 kelompok besar. Satu kata dari mereka bisa membuatmu merengek memohon. Kamu masih berani di sini. Segera minta maaf kepada mereka. Aku sudah bilang, Anda tidak layak. HMPH. Jika begitu, maka tambahkan keluargaku, Zhao. Tidak merengek memohon akan membuatmu sekarat. Kamu, keluarga Zhao, lagi-lagi hanya seorang apa? Harus diketahui, keluarga Zhao sekarang sudah melekat pada bendera Persatuan Kekayaan Surgawi. Aku dan Ketua Persatuan Kekayaan Surgawi itu, bahkan seperti saudara, memiliki sumber daya terbaik. Sekarang, masih dengan omonganmu tadi. Sekali lagi, apakah perlu diulang? Sebagai saudara, hanya kamu tidak punya cermin di rumah. Mending kamu minum lebih banyak air. Apa maksudmu? Coba lihat dirimu di cermin. Qin Feng, kamu mencari mati. Kamu anak kecil. Jika berani menyinggung Zhao, kamu benar-benar sudah cukup. Jika kali ini, keluarga Zhao bisa bergabung dengan Persatuan Kekayaan Surgawi, maka mulai sekarang, di wilayah ini, akan tak tertandingi. Tidak ada yang bisa menghentikan. Tidak ada yang bisa menghentikan. Bagaimana mungkin kamu, si kecil ini, dapat dibandingkan? Saya mengacu pada dia, Zhao Hailong. Saya berbicara kepada kalian semua. Semua orang adalah sampah. Kamu, HMPH, baiklah, berani melawan Provinsi Guang, melawan semua konglomerat teratas. Saya ingin melihat hari ini, seberapa keras mulutmu. Seseorang datang, kebiri dia untukku. Qin Feng, kamu ingin mati, jangan membawa masalah kepadanya. Bagaimana dengan Yu Yu? Kembalikan dia padaku. Mengapa? Karena kamu tidak bisa merawat Yue dengan baik. Saya tidak bisa merawatnya dengan baik. Selama 5 tahun ini, kapan terakhir kali kamu peduli? Setiap harinya, pergi sekolah, sakit. Saya membawanya ke rumah sakit. Kamu sedang apa saat itu? Kamu bersama Zhao Hailong. Semua ini hanya omong kosong. Minum bersama. Kamu bicara apa? Bisnis omong kosong. Cukup. Masalah kecilmu. Melakukan banyak hal kecil. Apa gunanya lagi? Yang Yu Liu inginkan adalah kehidupan mewah. Hari-hari tanpa kekhawatiran. Sedangkan kamu tidak bisa memberinya apa-apa. Siapa bilang Qin tidak bisa memberikan? Orang-orang picik dan dangkal. Apakah kalian tahu siapa dia? Kamu siapa lagi? Jelas sekali. Feng mencari gadis kecil ini. Wanita kaya baru. Apalagi yang dia katakan? Apakah kamu tahu siapa dia? Dia bisa jadi siapa? Dasar kotor masyarakat. Hanya seorang pekerja tani. Harus diakui Qin Feng. Dalam hal ini, dia cukup berbakat. Baru saja bercerai dengan Sixuan. Baru saja menemukan yang baru. Wanita kaya yang hidup bergantung pada orang lain. Bahkan dengan sukarela. Membantu kamu membesarkan anak perempuanmu. Aku memberimu satu kesempatan. Kamu baru saja merendahkan Qin Xian. Kata-kata itu ditelan kembali. Cantik, jangan marah begitu besar. Qin Feng ini tidak punya uang. Tidak punya kemampuan. Mengapa kamu harus membela dia? Berani merendahkan Qin Xian. Itu pelajaran. Kamu berani memukul aku. Sixuan. Qin Feng, urusan kita sebelumnya. Mengapa kamu marah pada Zhao Shao? Bagaimana? Melihat selingkuhan dipukuli, hati terasa sakit. Kamu. Tidak hanya hatinya besar, matanya juga tidak berguna. Pertama-tama, aku yang memukul Zhao Hai. Tidak ada hubungannya dengan Qin Xian. Itu adalah Qin yang memukul. Lalu bagaimana? Sangat penting. Jika begitu percaya diri, mari kita bertaruh. Bertaruh apa? Bertaruh dalam 5 menit. Mengenal Cap Qin. Berubah. Jika saya kalah, barusan, bagaimana saya memukul Zhao Hailong? Kamu harus membalas dengan cara yang sama. Jika kamu kalah, kamu harus minta maaf di depan umum. Minta maaf kepada Qin. Baik, saya bertaruh. Tetapi, jika kalian kalah, Yuan juga harus membayar saya. Kamu tidak akan menang. Sixuan, tanda tangan dari kamar dagang Ere Tianchai. Akan segera dimulai. Jangan terus-menerus berurusan dengan gadis kecil ini. Akan mengganggu rencana besar Anda. Qin Feng, kamu hanya mengacaukan. Hanya untuk merusak. Apakah ini yang paling penting bagi saya? Sangat penting. Itu saja. Kontrak 100 pesanan. Kamu tahu yang terbaik. Saya telah menghabiskan begitu banyak waktu untuk proyek ini. Telah mengorbankan begitu banyak untuk Tang Group. Berapa banyak usaha yang telah saya curahkan. Jika kamu terus seperti ini, kamu hanya akan menuju ke jalan buntu. Begitu penting hingga anak perempuan dapat diabaikan. Tang Sixuan, kamu tidak akan pernah tahu apa yang sebenarnya dia lepaskan. Malam ini akan menandatangani.
mengambil beberapa lembar kertas sampah. Kamu sedang menipu siapa di sini? Kamu pikir kami bodoh? Benar. Apakah kamu tahu latar belakang Ketua Ma? Seberapa kuat kemampuan bisnis dan keuangan? Bahkan Kyoto dan keluarga besar Si tidak bisa diacuhkan. Bagaimana mungkin dia memberikan kontrak asli padamu? Bagaimana kamu tahu ini bukan kontrak asli? Kontrak ini, atau haruskah aku membiarkan Ma Hanming untuk menyiapkannya sendiri? Hanya dengan satu kata dariku, kontrak ini akan segera dibatalkan. Berani sekali, berani menyebut langsung nama belakang Presiden Ma, berani tidak menghormatinya. Sungguh mencari mati. Berani sekali, berani tidak menghormati Tuan Qin. Hati-hati, aku akan membunuhmu. Sebagai peringatan bagi yang lain, hari ini yang saya bicarakan adalah kepada semua yang hadir. Aku memang mencari mati. Bagaimana? Bagaimana? Benar-benar berani dan sembrono. Seperti tidak menghormati orang lain. Setiap orang. Jangan terburu-buru. Dia hanyalah seorang. Hanya badut yang melompat-lompat. Biarkan dia menjadi bahan tertawaan ini. Lanjutkan saja. Aku malah ingin melihat. Benar-benar menunggu lama. Apakah dia masih berani? Lanjutkan saja pura-pura. Seperti yang dikatakan badut melompat. Memang seperti dirimu. Kontrak sebenarnya ada di sini. Kalian malah buta mata. Tidak bisa melihat. Masih berpikir tentang cinta. Apalagi yang kau percayakan. Dia hanyalah seorang pekerja bangunan yang mengangkat besi. Hanya bisa berdebat. Tidak bisa melakukan apa-apa. Hanya diusir oleh keluarga Tang. Diusir dari rumah. Kehilangan segalanya. Menggunakan trik licik seperti ini di sini. Trik licik dan nakal. Hanya untuk menarik perhatian. Tujuannya adalah untuk merusak keluarga Tang. Kontrak yang akan segera ditandatangani. Kontrak senilai miliaran. Agar Suksuan berubah pikiran. Tindakan yang sangat kotor. Tidak pantas dilihat. Sayang sekali kamu tidak terlibat dalam pemasaran. Sungguh disayangkan. Hanya kamu dengan kecerdasan rendah seperti itu. Sampah di masyarakat. Pikiran kecil itu. Semua yang hadir di sini. Mata langsung melihat. Perlu dijelaskan. Mengapa harus aku yang menjelaskan? Qin Feng, itulah tujuanmu. Merusak kontrak saya. Apa manfaatnya bagi kamu? Apalagi yang baik untuk Yuyu. Saya sudah melakukan begitu banyak. Hanya untuk membuat Yuyu memiliki masa depan yang baik. Sedangkan kamu, berani dan sembrono. Anda telah menghina 4 keluarga besar. Satu kata dari mereka dapat membuat Anda bangkrut. Bahkan tidak bisa makan. Dengan apa Anda akan memberikan kepada Yuyu? Berikan pada Yuyu. Semua yang kamu lakukan. Semua demi diri Anda sendiri. Jangan gunakan Yuyu sebagai alat. Aku akan menjagamu dari bulan ke bulan. Kontrak. Jangan berharap untuk menandatangani. Benar-benar lupa budi. Serigala berbulu putih. Apapun yang dikatakan, keluarga Tang telah merawatmu selama 5 tahun. Membalas begitu saja. Meskipun Anda membenci kami, namun Yuyu adalah putri Anda. Harus membuatnya terdesak. Barulah Anda puas. Merawatku selama 5 tahun. Jika bukan karena saya, keluarga Tang tidak akan seperti sekarang. Bulan-bulan ke depan akan diurus oleh saya. Tidak ada yang boleh mengurusnya. Tahu apakah Anda akan menjualnya ke Burma? Menjualnya ke Burma Utara. Qin Feng, apakah Anda sudah cukup bermasalah? Anda harus memikirkan Yuyu. Jangan sampai dia tumbuh dengan mengetahui bahwa Anda seperti ini. Seorang ayah yang tak tahu malu. Apa hak Anda mengatakan bahwa Tuan Qin bukan? Di mana Mer Qin melakukannya? Semua lebih banyak darimu. Hanya saja tidak terduga. Keinginan baik dianggap sia-sia. Qin Feng, aku tidak peduli denganmu. Sarana apa yang digunakan dapat membuatnya selalu melindungimu. Tapi masalah ini hari ini, aku tidak ingin menyelidikinya lagi. Kamu harus mengembalikan Yuyu. Meminta maaf kepada semua yang hadir. Mungkin aku masih bisa menyelamatkan hidupmu. Seharusnya Moon yang melakukannya untukmu. Hal yang paling penting, kamu terus-terusan mengatakan, untuk Yuyu, bukankah karena sayang, kontrak pesanan senilai miliaran. Urusanku, tidak perlu kamu pikirkan, karena dia ingin mati. Mengapa perlu banyak bicara? Aku tahu kamu adalah sekutu yang baik, wanita yang baik, bukan orang seperti dia. Benar-benar tidak perlu. Apalagi, hari ini dia telah membuat musuh dengan Horse Club. Sudah ditakdirkan. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Hanya jika dia masuk, Moon tidak akan terpengaruh olehnya. Dan tidak akan karena dia melangkah ke jalan yang salah. Qin Feng, aku harap kamu mengerti. Segala yang kamu lakukan sekarang, semua hanya akan merugikanmu. Aku tahu, perceraian sangat memengaruhimu. Tapi kamu bertindak semena-mena seperti ini. Tak ada yang bisa membantumu. Aku akan membawa Yuan bersamaku. Dan membatasi hubungan denganmu. Agar tidak terlibat. Yuan adalah putriku. Tidak seorang pun boleh menculiknya. Berani bicara kasar sampai ajal menjemput. Kamu, Nak, Tang tidak bisa melindungimu. Jadi dia memilih untuk bersikap keras. Akhirnya, semua perusahaan top. Namun tindakannya, bodohnya tak terkira.
waktu sudah hampir habis. Ma Hanming akan segera tiba. Kamu benar-benar suka berbohong. Selalu bicara tanpa berpikir. Hanya kamu, nak, bisa mengendalikan Ketua Ma. Namun, waktu yang saya berikan padamu juga sudah habis. Semua, saya Zhao dari Provinsi Guang, mengundang semua di sini. Grup teratas, bersatu untuk menghancurkan orang ini. Orang yang sombong. Jangan biarkan dia bangkit kembali. Pemuda ini sangat berani. Kelompok Wolong telah memutuskan bersatu untuk menghancurkan orang ini bersama Zhao. Kelompok Suoyu pasti akan bertindak. Tentu saja, hal ini tak bisa dihindari. Kumpulan kemenangan keluarga Huang dari Guangsheng. Saya mengumpulkan informasi di Provinsi Guangxi. Kamu tidak mengerti tata krama, menyebabkan kemarahan banyak orang. Pantas mendapat akhir seperti ini. Inilah akhir dari si kecil yang lucu itu. Untungnya anak perempuanku. Untungnya ada selimut. Memiliki wawasan yang tajam. Memanfaatkan kesempatan untuk bercerai denganmu. Kalau tidak, bahkan keluarga Tangku akan menjadi korbanmu. Qin Feng, kamu masih tidak mengerti apa yang telah kamu lakukan, bodoh. Hai bocah, masih tidak tahu diri. Sampai di ujung, kamu masih berpura-pura. Hari ini, meskipun Ketua Ma datang, tidak ada yang bisa menghentikan saya untuk menghajar kamu. Ketua Ma telah tiba. Selamat datang, Ketua Ma. Qin Feng, keadaan sudah mencapai titik ini. Ketua Ma sudah tiba. Kalau kamu mau mengakui kesalahanmu, mungkin saja masih ada kesempatan hidup. Ketua Ma, anak ini sombong dan arogan. Bahkan di pesta malam, dia membuat kekacauan. Kontrak yang ditandatangani oleh Anda sendiri. Ma Hanming, datanglah. Qin Feng, kamu mencari mati. Orang yang mencari mati adalah kamu. Ma Hanming, bertemu dengan Tuan Qin. Kami datang terlambat. Mohon maaf, memang agak terlambat. Kalau kamu datang lebih awal, masih bisa melihat satu. Semua konglomerat telah memboikot saya. Adegan yang sombong. Berani sekali. Aku, Ma Hanming, hari ini berdiri di sini. Aku ingin melihat siapa yang tidak menghormati Tuan Qin. Ketua Ma, apa situasi ini? Mengapa kamu begitu hormat padanya? Sangat hormat. Berani. Dia hanyalah menantu Tang. Menantu yang diusir. Betapa berbudi luhur dan cakapnya dia. Sampai Anda memperlakukannya seperti ini. Hanya berdasarkanmu. Ketidakhormatan Qin. Cukup untuk menghancurkan keluarga Zhao. Tidak akan pernah pulih. Kamu menghormati Tuan Qin. Maka keluarga Zhao kalian seharusnya bisa sukses. Tapi sekarang kamu salah pilih. Bagaimana bisa begitu? Karena keputusanmu. Kesalahan kecil. Menghancurkan keluarga Zhao kalian. Hari ini keluarga Zhao tidak menghormati Tuan Qin. Harganya adalah keluarga Zhao. Hancur. Ketua Ma, keluarga Zhao kami setia padamu. Kamu tidak bisa menyelesaikan ini. Melakukan ini sangat terbuka. Tolong maafkan kali ini. Ketua Ma, tolonglah. Kamu melewatkan saya kali ini. Apakah Anda baik, Tuan Ma? Zhao Hailong, Anda mengandalkan identitas keluarga Zhao Anda. Merasa lebih tinggi daripada orang lain. Sekarang, bahkan bersekutu dengan berbagai grup besar untuk mencoba membungkam saya. Sekarang Anda memohon ampun. Apa gunanya lagi? Anda benar-benar berani. Saya sebenarnya bisa bergabung dengan perusahaan keuangan terbesar. Akan menjadi seperti ini. Anda katakan padaku, bagaimana bisa menjadi seperti ini? Anda katakan, akan menjadi seperti ini. Mengapa? Bawa dia pergi. Pangeran Qin, Tuan Ma. Tang Sixuan, saya sudah bilang, segala sesuatu yang dimiliki oleh keluarga Tang sekarang, itu semua diberikan oleh saya. Kamu tidak percaya. Mengatakan Ma Hanming harus mendengarkan saya. Kamu juga tidak percaya. Saya bilang duduk. Semua grup besar harus mendengarkan saya. Tidak bisa menimbulkan kemarahan saya. Kamu masih tidak percaya. Sekarang melihat hasilnya. Puas. Bisa memberitahu lebih awal. Mengapa baru sekarang mengatakan? Saya sudah bilang. Kamu percaya? Kamu menyembunyikan ini begitu lama. Hanya ingin memanfaatkan kesempatan ini. Menghina putri saya? Apakah kamu masih manusia? Memaksa dan tidak masuk akal. Berbicara omong kosong. Apa maksudmu dengan ini? Membiarkan orang memukul ibuku. Aku tidak butuh kamu. Membantu keluarga Tang. Bahkan jika Anda membiarkan Tuan Ma menyukai Anda. Tapi apakah itu berhubungan dengan kesuksesan Tang Family sekarang? Apa hubungannya denganmu? Semua hasil dari usaha saya sendiri. Meskipun kamu menarik perhatian Tuan Ma. Apakah Anda salah paham tentang Provinsi Guang? Apakah ada kesalahpahaman? Ataukah Anda terlalu memandang diri sendiri?
Seseorang yang tidak dikenal, berkembang dalam 5 tahun. Seperti sekarang, apakah Anda pikir ini kredibel? Jika bukan karena Tuan Qin mendukung Anda di belakang layar, membantu Anda secara diam-diam, Anda tidak akan berkembang sampai sekarang. Bahkan, Anda akan dihancurkan oleh keluarga-keluarga besar, hingga tidak tersisa apa-apa. Dibagi-bagi hingga habis. 5 tahun yang lalu, keluarga Tang berada dalam krisis. Aku khawatir kamu akan mengalami kegagalan. Membantu kamu secara diam-diam, mendukung keluarga Tang hingga posisi saat ini, tidak terduga, untuk menjadi seorang pengusaha kaya, menginjak-injak perasaan dengan kejam. Tidak, saya tidak. Mengapa Anda masih membela diri? Waktu akan membuktikan semuanya. Mulai sekarang, Anda jalani jalan Anda yang cerah. Saya akan melewati jembatan saya sendiri. Kita berdua, tidak ada hubungan lagi. Adapun kamu, tadi bukannya ingin bekerja sama. Apakah Anda akan memblokir saya? Bagaimana sekarang? Nikmat sekali. Datang untuk meminta maaf kepada Anda. Tidak, Tuan Qin. Semuanya milik kita. Yang menjadi tuan adalah itu. Keluarga dan keluarga Zhao berada di sana. Kami telah berdiskusi sebentar. Kami di sini. Kami meminta maaf kepada Tuan Qin. Tuan Qin, kami bersedia menunjukkan kesungguhan kami. Kami datang untuk meminta maaf kepada Anda. Anda bisa mengajukan syarat apapun. Kami bersedia menunjukkan kesungguhan. Tidak akan menolak. Kamu baru saja. Seperti kalian ingin menghancurkan saya. Sepertinya ingin memperlakukan saya seperti hidup-hidup ditelan. Mengapa sekarang? Sekali lagi mengatakan bahwa diri saya dimanfaatkan. Lebih baik begini. Kalian memblokir diri sendiri. Dengan cara ini, saya masih bisa memberi kalian kesempatan terakhir. Kami telah berdiskusi. Kami berencana membeli 3 jalan yang berdekatan untuk Anda kelola. Silakan lihat. Saya ingin kalian memblokir diri sendiri. Apakah ada pendapat? Saya tidak ingin mengulang untuk ketiga kalinya. Memberi kalian kesempatan lagi. Kesempatan terakhir untuk memilih. Hanya memberi kesempatan karena menghormati Anda. Harus bersatu. Siapa yang bisa menyentuh saya? Kalau saya harus bicara tentang ini, kita berdua mundur 1 langkah. Sampai di sini saja. Kalau membuat saya marah, jangan salahkan kami. Tidak memberi Anda kesempatan. Omong kosong. Apakah kalian tahu siapakah Tuan Qin? Ketua Ma, kami menghormati Anda dengan memberikan wajah. Seluruh provinsi Guang juga telah melakukan begitu banyak. Apakah bisa dilakukan oleh 1 orang? Mengguncang. Ketua Ma, apakah kau benar-benar ingin pemuda ini menyalahkan seluruh provinsi Guang kita? Konsorsium kelas atas. Kalian benar-benar mencari mati. Seseorang datang. Bawa mereka semua. Bawa mereka ke bawah. Aku menunggu di provinsi Guang. Berkembang pesat selama bertahun-tahun. Apakah hanya dirimu bisa dihapus hanya dengan perkataan? Lalu aku akan memberitahumu bagaimana cara menulis karakter mati. Hapus semua kelompok mereka. Hapus total dari provinsi Guang. Seluruh provinsi Guang. Siapa yang bisa dengan kekuatan sendiri membunuh kita semua? Ya, silakan coba. Tuan rumah, ini tidak baik. Perusahaan kita menerima pukulan besar. Sudah bangkrut. Aku, nyonya ketiga keluarga Su di Kyoto. Apakah Su Yue sudah cukup? Su Yue, keluarga bangsawan Kyoto. Nyonya ketiga keluarga Su. Tuan Qin adalah saya. Objek cinta yang telah lama. Bahkan akan menjadi menantu keluarga Su di masa depan. Apakah ini sudah cukup? Tidak heran anak ini semakin sombong dan arogan. Ternyata sudah mendekati kapal cepat keluarga Su. Saya tahu mata itu tidak ada niat baik sama sekali. Jadi begitulah, saat saya tidak tahu, mulai hidup bergantung pada orang lain. Semua salahku karena buta. Tolong berikan saya kesempatan. Baiklah. Nona Su, saya pikir kita harus berbicara. Terlalu banyak orang yang tidak penting di sini. Mari kita pindah tempat. Baiklah, ayo pergi. Ada apa, Tuan Tang? Mengapa kamu begitu keras malam ini? Apakah dia yang kamu andalkan? Apa hubungannya denganmu? Sifat serigala, sifat yang licik dan jahat, berkata dengan lantang. Itu untuk kebaikan putriku. Sudah menemukan pengganti, bersama orang lain dalam kesulitan. Kamu pria anjing ini, apa identitas Anda? Jangan bicara terlalu banyak lagi. Saya tidak menyarankan, menyebabkan kebangkrutan keluarga Tang juga. Saya pikir, kamu bergantung pada kemampuanmu sendiri, membuat orang-orang memuja kamu. Tidak disangka, kamu bergantung pada seorang wanita. Benar-benar membuatku kecewa. Sangat menjengkelkan saya.
Apakah kamu sudah selesai berbicara? Seorang pria yang bergantung pada wanita. Semakin sulit dipahami. Jika kamu hanya ingin mengatakan itu, saya tidak punya waktu untuk mendengarkan. Seorang pria yang bergantung pada wanita. Saya pamit. Mengapa kamu tidak mendengarkan apa yang kamu bicarakan? Jika kamu tahu tentang Tuan Qin, pria yang hidup bergantung pada wanita, apalagi yang perlu saya ketahui? Tidak masuk akal. Saya adalah putri ketiga keluarga Kyoto. Identitas dan kekuatan, semuanya jauh di atas kemampuanmu. Begitulah adanya. Dia juga mengagumi pria ini. Apa hak Anda mengkritik Tuan Qin? Ketika kamu mengetahui kebenaran, kamu akan tahu seberapa miskin dirimu. Lagi pula, jika bukan karena ketergantungan pada Tuan Qin, bagaimana bisa memiliki posisi saat ini? Seorang siluman rubah, tajam dan sinis, benar-benar menyebalkan. Sudahlah, lebih baik kita kembali daripada mengeluh di sini. Mari kita pulang, tingkatkan diri. Saat ini saya masih jauh dari posisi keluarga Su di Kyoto. Masih sangat jauh berbeda. Tapi suatu hari nanti, saya akan melampaui mereka dengan kemampuan sendiri. Melampaui mereka. Hai, Pak Li, bukankah kamu sebelumnya mengatakan mau memesan sejumlah barang, Pak Li? Hai, Pak Wang. Anak perempuan yang baik, keadaannya sangat serius. Masih ada 1 bulan. Jika bulan ini tidak bisa membayar penuh lagi, rantai keuangan perusahaan kita akan putus. Ini sangat serius. Jadi keluarga Tang kita, apakah tidak akan hancur? Halo, Pak Qian. Halo Lilan. Kamu masih berutang padaku 3 juta. Sudah waktunya untuk membayar.